Banyak dari kita merasa hidup lebih sulit sekarang dibanding orang tua saat usia yang sama. Perasaan ini bukan hanya di kepala, tapi didukung oleh data ekonomi nyata. Survei menunjukkan generasi milenial dan Z memiliki daya beli nyata lebih rendah daripada orang tuanya saat usia yang sama, meski pendidikan dan produktivitas kerja lebih tinggi. Kita sering ditanya, kenapa merasa susah? Teknologi sekarang lebih canggih, kerja lebih mudah. Tapi kemajuan teknologi tidak sama dengan kenaikan pendapatan nyata yang mencukupi kebutuhan pokok. Sejak 2010, gaji real Indonesia naik hanya sekitar 0,2% per tahun. Ini hampir tidak berubah setelah diinflasi. Artinya daya beli gaji kita hampir stagnan selama lebih dari 10 tahun. Selisih antara kenaikan gaji real 0,2% dan biaya hidup 4 hingga 5% berarti setiap tahun kita kehilangan sekitar 4% daya beli. Dalam 10 tahun, ini mengurangi daya beli kita hampir separuh tanpa kita sadari. Sebagai simulasi, pada usia 30 tahun, orang tua kita sekitar tahun 1990 bisa membeli 10 kg beras dengan satu hari gaji. Sekarang, dengan gaji setara, kita hanya bisa membeli sekitar 4,3 kg beras untuk hari kerja yang sama. Ini bukan karena kita kurang kerja atau boros. Justru banyak gen muda bekerja lebih banyak jam, mengambil sampingan, dan produktivitasnya tinggi. Tapi hasil produktivitas tidak lagi setara dengan biaya hidup yang melambat. Data menunjukkan produktivitas kerja naik sekitar 60% sejak 1990, namun gaji real hanya naik sekitar 10%. Artinya, kita menghasilkan lebih banyak tetapi bayarannya tidak seimbang. Sementara itu, biaya hidup naik jauh lebih cepat. Harga beras naik 180%, transportasi naik 200%, dan kos-kosan naik 150% sejak 2000. Ini bukan perasaan, ini data. Misalnya, kos yang dulu 300.000 per bulan tahun 2000 kini sekitar 750.000 per bulan. Jika gaji naik hanya 10%, maka sebagian besar gaji hanya untuk tempat tidur. Ingat, ini bukan karena kita lemah atau boros. Ini sistem. Produktivitas kita naik, tapi hasilnya tidak seimbang dengan biaya hidup yang melonjak. Kita tidak lemah, kita hanya tidak seimbang. Contoh lain, ongkos komuter dari Depok ke Jakarta dulu 8.000 per hari. Sekarang 18.000 per hari. Jika gaji naik hanya 10%, maka setengah hari kerja hanya untuk biaya angkutan. Jika gaji harian 100.000, maka 9.000 dulu untuk transportasi, 9%. Sekarang 18.000 itu 18% dari gaji harian yang sama. Artinya, gaji bersih untuk makan dan hidup berkurang hampir setengah. Tambahkan ini, kos naik 150%, listrik naik 100%, dan bahan pokok naik 80%. Semua beban ini menumpuk sementara pendapatan kita hampir tidak berubah. Ini bukan kelalaian pribadi, ini sistem. Ini bukan tentang kita kurang kerja atau boros. Ini tentang sistem yang membuat produktivitas kita tidak lagi dibayar adil. Kita bekerja lebih keras tetapi hidup kita menjadi lebih sulit. Bukan karena kita lemah, tapi karena matematika tidak lagi seimbang. Mari kita bandingkan daya beli. Pada usia 30 tahun, orang tua kita bisa membeli 10 kg beras dengan satu hari gaji. Kita sekarang butuh hampir 3 hari gaji untuk jumlah yang sama. Sebuah butir telur dulu bisa dibeli dengan Rp10. Sekarang harganya Rp1.000. Gula 1 kg dulu Rp5.000. Sekarang Rp30.000. Biaya mudik lebaran dari Jakarta ke Bandung dulu Rp20.000 dengan bis. Sekarang tiketnya bisa mencapai Rp200.000, 10 kali lipat. Tapi tunggu, jika biaya naik 10 kali, mengapa gaji kita tidak naik 10 kali juga? Disinilah pertumbuhan sistem mulai terlihat. Data menunjukkan gaji real naik hanya 0,2% per tahun sejak 2010. Sementara biaya hidup naik 4-5% per tahun. Selisih ini memburuk tahun demi tahun. Untuk memiliki daya beli setara dengan orang tua kita di 1990-an, gaji bersih kita harus sekitar 15 hingga 18 juta rupiah per bulan. Rata-rata sekarang, 7 hingga 9 juta. Karena gaji tidak cukup, banyak yang mengandalkan kartu kredit atau pinjaman online untuk kebutuhan pokok. Utang ini bukan untuk investasi, tapi untuk makan dan bayar listrik. Ini bukan kebetulan. Model ekonomi saat ini mengandalkan konsumsi berbasis utang untuk menyalurkan pertumbuhan. Pendapatan naik lambat, tapi akses kredit mudah. Hasilnya,
Kita makin dalam utang hanya untuk tetap hidup. Mari kita bandingkan daya beli beras. Pada tahun 1990, gaji 1 juta rupiah bisa beli 62,5 kilogram beras. Sekarang, gaji 7 juta rupiah hanya bisa beli 87,5 kilogram beras karena harga naik 8x. Untuk telur, dulu 1 juta rupiah beli 500 butir. Sekarang 7 juta rupiah beli 700 butir. Untuk gula, dulu 1 juta rupiah beli 50 kilogram. Sekarang 7 juta beli 60 kilogram. Daya beli kita melambat. Biaya transportasi juga naik. Dulu angkot 500 rupiah perjalanan. Sekarang 5.000 rupiah. Jika naik 2 kali sehari, 1 bulan butuh 300.000 rupiah saja untuk transportasi. Dulu hanya 30.000 rupiah. Sebagai simulasi, untuk hidup layak seperti orang tua kita tahun 1990, kita butuh gaji bersih Rp 15-18 juta per bulan. Rata-rata gaji sekarang Rp 7-9 juta. Selisihnya dibututupi dengan utang atau pengurangan porsi. Ini bukan karena kita malas. Data menunjukkan Gen Z dan milenial bekerja lebih banyak jam per minggu daripada generasi 1990-an. Produktivitas naik, tapi hasilnya tidak sama dengan biaya hidup. Produktivitas di Indonesia naik sekitar 4% per tahun sejak 2010. Tapi gaji real naik hanya 0,2% per tahun. Artinya hasil kerja kita dikemukakan, tapi hampir tidak merambah ke dompet kita. Kembali ke utang. Kita tidak utang karena boros. Kita utang karena gaji tidak cukup untuk beras, listrik, dan transportasi. Utang menjadi alat sopravivenza, bukan gaya hidup. Ini membuktikan bahwa masalah sistemik. Jika setiap individu bekerja lebih keras tapi tetap makin dalam utang, maka masalah bukan di diri kita, tapi di struktur yang membayar pekerja kurang tapi menjual barang mahal. Utang konsumtif seperti kartu kredit dan pinjaman online tumbuh cepat karena digunakan untuk lubang gaji, bukan untuk belanja mewah. Lubang gaji ini bukan karena boros, tapi karena gaji real stagnan sementara harga beras, minyak, dan listrik naik terus. Seperti simulasi, jika gaji naik 0,2% per tahun tapi beras naik 10% per tahun, maka dalam 5 tahun daya beli beras turun hampir 50%. Bukan hanya beras. Transportasi naik karena bahan bakar naik. Listrik naik karena tarif dasar naik. Semua menyambung lubang gaji yang sama. Akhirnya, utang tidak lagi untuk lifestyle. Utang untuk membeli beras hari ini yang akan dibayar besok dengan gaji yang sama nilainya. Ini artinya setiap kenaikan gaji kecil langsung dimakan oleh utang lama. Tidak ada sisa untuk tabungan atau investasi. Masa depan terasa dicomot. Ini bukan kesalahan individu. Ini sistem yang dirancang agar untung terus mengalir ke atas lewat harga pokok yang naik dan gaji yang diam. Jadi jawaban atas judul video ini adalah ya. Generasi kita memang lebih miskin secara real. Tapi bukan karena kita lemah. Karena sistem yang tidak seimbang. Sistem ini tidak hanya tidak adil, ia dirancang untuk mempertahankan ketimpangan. Harga pokok naik 45% dalam 1 dekade, sementara gaji naik hanya 8%. Selisih ini bukan kebetulan. Ini adalah mekanisme transfer kekayaan dari bawah ke atas. Jadi jawaban atas judul video ini adalah ya. Generasi kita memang lebih miskin dalam hal daya beli nyata. Tapi bukan karena kita kurang kerja atau kurang cerdas. Ini adalah hasil dari sistem yang secara struktural mengalihkan kekayaan ke atas. Ini bukan tentang kesalahan individu. Tidak ada yang salah dengan etos kerja kita. Masalahnya adalah landasan ekonomi yang telah berubah secara fundamental melawan kita, bukan bersama kita. Mengakui sistem tidak adil bukan adalah menyerah. Ini adalah langkah pertama untuk mengubahnya. Kesadaran kolektif adalah langkah pertama toward perubahan yang nyata, mulai dari obrolan seperti ini sampai ke tindakan kolektif. Jika video ini membuat Anda merasa tidak sendirian, bagikan kepada seseorang yang perlu mendengar ini. Percakapan adalah benih perubahan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.